Selamat datang kembali. Kita sering anggap negosiasi itu ya udah beres gitu aja. Begitu ada tanda tangan, deal tercapai. Tapi, beneran sesederhana itu ya? Kali ini kita mau coba bedah bab 4 dari bukunya Michael Watkins, Breakthrough Business Negotiation. Fokusnya soal menilai hasil negosiasi. Ternyata ini tuh bukan cuma soal rapot di akhir doang loh. Misi kita sekarang nih, gimana caranya membekali Anda semua dengan cara evaluasi negosiasi yang lebih cerdas. Nggak cuma di ujung jalan, tapi juga selama prosesnya berjalan. Ini bukan melulu soal menang atau kalah ya, tapi lebih ke gimana jadi negosiator yang lebih tajam lah ke depannya. Yuk kita gali bareng-bareng. Nah, bab ini langsung bilang kalau penilaian itu bukan cuma kayak kita lihat spion pas udah sampai tujuan, tapi lebih mirip GPS yang aktif gitu selama perjalanan. Jadi, perlu ada jeda sesekali buat cek posisi kita di mana. Kenapa sih ini penting banget? Tepat sekali. Tanpa ada evaluasi rutin gitu ya di tengah-tengah proses, kita bisa gampang banget kejebak dalam fokus yang terlalu sempit, tunnel vision gitu. Nggak lihat gambaran besarnya lagi. Nah, penilaian berkala ini bantu kita buat gimana ya? Koreksi arah kalau mulai melenceng. Terus juga memastikan asumsi-asumsi awal kita itu masih relevan apa enggak, sambil tetap jaga perspektif yang luas. Ingat aja, diagnosis awal kita itu kan pasti ada batasnya ya. Mungkin informasinya kurang, waktunya mepet, atau bahkan bias kognitif kita sendiri main di situ. Evaluasi ini ngebantu banget buat nambal kekurangan-kekurangan itu. Oke. Jadi ini semacam sistem navigasi strategis ya, bukan sekedar checklist di akhir gitu. Terus, apa aja nih yang perlu kita pantau di GPS negosiasi kita ini? Mungkin mulai dari diagnosis awal kita dulu ya. Betul. Pertama, ya diagnosis Anda sendiri. Informasi yang Anda kumpulin soal pihak lain, soal kepentingan mereka, alternatif mereka, itu ternyata akurat nggak sih seiring negosiasi jalan? Contohnya kayak, kasus Daniel Riley itu loh, yang perlu riset dalam banget soal Ken Gurley di Omega Systems. Itu kan nunjukin pentingnya terus validasi info awal. Terus, apakah asumsi-asumsi fundamental Anda soal situasi atau pihak lain itu terbukti beneran di lapangan? Itu perlu dicek terus. Oke. Dan soal struktur negosiasinya sendiri, ini juga perlu dievaluasi terus-menerus dong. Oh, sangat perlu. Penting banget. Misalnya, apakah Anda sudah ngobrol sama orang yang pas? Yang punya wewenang buat ambil keputusan? Terus yang lebih krusial lagi nih, apakah Anda secara aktif terus membangun BTNA Anda? Itu loh, alternatif terbaik dari kesepakatan negosiasi. Ingat kasusnya Claire Prescott? Dia kan harus proaktif banget cari alternatif selain bargain mart. Punya alternatif yang kuat itu beneran bisa ngubah dinamika negosiasi kan? Dan juga, apakah Anda berhasil mengarahkan agenda isu yang dibahas supaya ya lebih menguntungkan posisi Anda? Ini bukan sesuatu yang di-setel sekali di awal terus ditinggal. Perlu penyesuaian terus. Oke. Jadi diagnosis sama struktur itu sifatnya dinamis ya, harus dipantau terus. Nah, kalau soal proses interaksinya sendiri gimana? Pas lagi ngobrol langsung gitu. Bab ini kan nyinggung soal dilema antara menciptakan nilai atau creating value sama mengklaim nilai, claiming value. Bisa dijelasin dikit nggak? Nah, ini jantungnya proses negosiasi. Bisa dibilang gitu. Menciptakan nilai itu ibaratnya kita sama-sama berusaha bikin ukuran kuenya jadi lebih besar. Cari solusi kreatif yang bisa untungin semua pihak. Sementara mengklaim nilai itu lebih soal gimana kita bagi-bagi kue yang udah ada itu. Memastikan kita dapat porsi yang pas lah buat kita. Dilemanya di mana? Kalau kita terlalu fokus ngejar klaim, ngotot dapat bagian kita, itu bisa ngerusak hubungan. Potensi solusi kreatif juga bisa hilang. Tapi sebaliknya, kalau terlalu fokus menciptakan nilai bareng-bareng tapi lupa mastiin porsi kita, ya nggak optimal juga kan buat kita. Jadi menilai proses itu artinya kita lihat lagi. Kita udah berhasil nyimbangin keduanya belum sih selama ini? Menarik. Jadi kita harus sambil jalan, sambil evaluasi keseimbangan itu ya, pas lagi interaksi. Oke, terus pas udah sampai di hasil akhir nih, apa aja yang perlu dilihat selain ya angka-angka kesepakatan itu sendiri? Nah, ini dia. Watkins kasih beberapa kriteria hasil yang sering banget kelewat, padahal penting banget. Pertama, ada yang namanya modal negosiasi atau negotiating capital. Maksudnya, gimana interaksi negosiasi ini ngaruh ke hubungan dan reputasi Anda.
Apakah interaksi ini malah membangun kepercayaan? Atau justru ngerusak? Coba ingat kasus Global Airways sama serikat pilotnya. Hubungan yang udah tegang itu jadi beban kan buat negosiasi berikutnya. Goodwill itu aset penting. Bener juga ya. Hubungan itu investasi jangka panjang. Terus apa lagi? Kedua, keberlanjutan atau sustainability. Maksudnya, kesepakatan yang dicapai ini realistis nggak sih buat dijalanin? Bakal tahan lama nggak? Atau jangan-jangan Anda nekennya terlalu keras, sampai pihak lain mungkin nanti bakal cari cara buat ngeles, atau nggak ngelaksanainnya dengan benar. Mikirin implementasi jangka panjang itu krusial. Masuk akal. Biar nggak jadi kesepakatan di atas kertas doang ya. Betul. Ketiga, etika. Nah, ini soal diri kita sendiri. Apakah Anda bisa merasa nyaman dengan cara Anda mencapai kesepakatan itu? Soal jujur nggaknya, adil nggaknya, cara Anda nyajiin informasi. Ini standar internal kita, tapi juga ngebentuk reputasi jangka panjang kita loh. Iya sih. Tidur jadi lebih nyenyak juga ya kalau caranya benar. Oke, ada lagi? Dan terakhir, ini yang mungkin paling berharga sebetulnya, pembelajaran. Pelajaran penting apa yang Anda dapetin dari negosiasi ini, baik buat diri sendiri maupun buat organisasi Anda. Setiap negosiasi, mau berhasil atau enggak sesuai harapan, itu kesempatan belajar yang luar biasa banget. Biar kita jadi lebih baik lagi di negosiasi-negosiasi selanjutnya. Wah, jadi kalau dipikir-pikir, menilai hasil negosiasi itu ternyata proses yang kaya dan berlapis ya. Jauh banget dari sekedar lihat angka final terus puas atau nggak puas. Ini soal diagnosis yang terus diupdate, soal struktur yang adaptif, proses yang seimbang, dan hasil yang nggak cuma bagus di atas kertas, tapi juga berkelanjutan, bisa menjaga hubungan baik, etis, dan yang penting ngasih pembelajaran buat kita. Ini baru beneran negosiasi yang breakthrough ya. Mungkin ini satu hal ya buat Anda bawa pulang dan renungkan lagi. Jangan-jangan nih hasil paling krusial dari sebuah negosiasi itu bukanlah kesepakatannya itu sendiri. Melainkan apa yang Anda pelajari dari prosesnya, terus gimana interaksi itu ngebentuk hubungan Anda dengan pihak lain, dan gimana itu semua akhirnya memposisikan Anda, plus modal negosiasi yang berhasil Anda bangun untuk menghadapi tantangan negosiasi berikutnya. Jadi pertanyaannya mungkin dalam setiap interaksi negosiasi Anda, apa sih yang sebenarnya sedang Anda bangun untuk masa depan?